Halo teman-teman, aku Aldo bersama Irina, Vera, dan Jos. Hai. Dan selamat datang di Pahlawan Muda. Kita mau ngomongin seorang anak muda yang ada di dalam Alkitab, hal keren yang dia lakukan dan juga beberapa kesalahan yang dia buat. Ya, Tuhan memakai dia dengan cara yang luar biasa. Siapa nih yang mau kita omongin hari ini? Ishak. Jika Ishak masih hidup sampai hari ini, mengapa dia dianggap sebagai orang yang luar biasa? Karena dia hamba Tuhan. Karena dia melakukan mujizat. Karena dia pengikut Yesus. Salah, karena dia akan berumur beberapa ribu tahun. Oke, let's go. Hello young people, apa kabar kalian semua? I hope that you all are in good condition, okay? Dan hari ini kita tuh mau belajar bersama-sama dari seorang tokoh Alkitab, dan dia adalah anak muda di dalam Alkitab yang I think kita semua udah banyak kali mendengar tentang dia, dan kita mungkin udah banyak belajar mendengar khotbah tentang si anak muda ini. Tapi gak apa-apa ya, kita akan belajar bersama karena there is always something new gitu. Ada sesuatu yang baru yang bisa kita belajar dari firman Tuhan gitu. Dan anak muda ini dia tuh bernama Ishak gitu ya. Pasti kalian sudah tahu gitu, Ishak dia adalah anak dari Abraham. Dan as we know, Ishak ini sebenarnya adalah anak mujizat gitu. Karena dia lahir ketika kedua orang tuanya sudah berumur, ketika Abraham dan Sarah sudah tua gitu. Maka dari itu Ishak ini seakan-akan adalah anak yang sangat spesial gitu bagi kedua orang tuanya. Dan juga dia ini adalah anak perjanjian, karena melalui dirinya juga janji Tuhan kepada Abraham itu digenapi gitu, dan melalui keturunan mereka gini maka Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham gitu. Tapi kalau kita tahu juga ya, di dalam masa mudanya si Ishak ini, ketika dia beranjak dewasa, ketika dia mungkin remaja gitu, I don't know exactly umur berapa gitu ya, tiba-tiba Tuhan menyuruh Abraham untuk membawa Ishak ini ke atas gunung untuk dikorbankan gitu. Tuhan meminta Abraham untuk sacrifice his only son gitu kepada Tuhan. Nah, dan hari ini yang kita mau belajar bersama-sama gitu dari si Ishak ini. Karena kadang kita melihat dari sisi Abrahamnya gitu ya, bahwa Abraham memiliki iman yang begitu besar gitu, yes gitu. Tapi kita pun mau melihat bagaimana POV dari anaknya ini, dari si Ishak ini. Yuk kita sama-sama mau belajar di dalam Kejadian 22. Kita akan baca firman Tuhannya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 13. Dan saya akan bacakan untuk kalian semua ya. Kejadian 22, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya.
Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Oke, kita baca sampai di situ aja. Kita udah tahu ceritanya selanjutnya. Maka mereka menyembelih korban, mereka mengorbankan si anak domba ini. Gitu. Nah, kita tahu gitu betapa besar imannya Abraham ketika dia melakukan hal ini. Tapi sama-sama kita mau belajar ya dari si Ishak ini. Ishak yang adalah anak muda saat itu gitu. Dan bagaimana ketika dia melakukan itu, sebenarnya respon Ishak ini tidak banyak ditulis gitu ya di dalam firman Tuhan. Hanya ditulis ketika dia bertanya kepada bapaknya, ya kan? Ketika mereka berjalan bersama-sama dan dia bertanya, "Bapak, kita nih udah punya kayu, udah punya api, terus korbannya di mana dong?" Gitu kan. Biasalah ya anak muda kita bertanya gitu. Tapi bapaknya menjawab, Tuhan akan menyediakan gitu. Can you imagine sebagai anak muda dan Ishak ini tahu kalau mau membawa korban atau melakukan korban persembahan itu pasti ada korban bakaran kan. Tapi ketika dia mendengar hal itu gitu, gimana ya kira-kira perasaan Ishak itu tuh nggak ditulis sama sekali dalam Alkitab. Tapi kita mau belajar di sini bagaimana si Ishak ini submit gitu kepada ayahnya dan bahkan kepada Tuhan gitu. Dimana ya dia percaya aja gitu. Ketika bapaknya bilang bahwa Tuhan akan menyediakan, dia pun tahu gitu. Dia pun mungkin membulatkan imannya bahwa yes gitu, I know kalau Tuhan pun akan menyediakan gitu. Walaupun mungkin ya sebagai anak muda, sometimes ketika kita mengalami hal yang kita nggak bisa ngerti, kita kan pasti akan melihat faktanya, ya kan? Kita akan berpikir kritis gitu ya, anak muda, apalagi zaman sekarang kayak, oh kita nggak lihat ini, gimana mungkin gitu. Tapi dia sebagai anak muda, si Ishak ini benar-benar kayak dia honor ayahnya gitu, dia menghormati ayahnya dan dia juga submit kepada ayahnya dan bahkan kayak dia percaya gitu bahwa yes benar gitu apa yang dia katakan bapaknya itu pasti terjadi gitu. Dan ketika mereka mulai berjalan dan sampai ke atas gitu, aku pun nggak tahu gitu ya bagaimana perasaannya Ishak gitu ketika ternyata sesampainya di atas dia sendirilah gitu yang menjadi korban yang akan dikorbankan gitu. Dia diikat gitu, tangannya dia ditaruh gitu di atas mezbah gitu. Dan guys, di dalam firman Tuhan ya sama sekali itu tidak ditulis apakah Ishak itu melakukan satu atau enggak gitu. Berarti sebenarnya gitu dia tuh benar-benar kayak oke gitu, menyerahkan hidupnya, dia percaya, dia benar-benar submit kepada Tuhan, bukan hanya kepada papanya aja, tapi dia benar-benar oke, even though gitu aku gitu ternyata yang harus dikorbankan, I will trust in God gitu. Aku akan percaya ke Tuhan gitu. Dan waktu aku tuh belajar tentang hal ini dan aku ngelihat program ini namanya Pahlawan Muda gitu. Kayak kenapa sih pahlawan muda? Kenapa dipilih tokoh-tokoh muda di dalam Alkitab? Ternyata karena apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini nih mungkin sulit dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Kalau kita berpikir ketika coba kita yang berada di dalam posisi itu gitu. Apakah kita akan mau melakukannya? Apakah kita mau benar-benar percaya ke Tuhan sungguh-sungguh? Apakah kita mau submit gitu ke Tuhan, bahwa ke otoritas Tuhan bahwa yes gitu, Tuhan sanggup menyediakan persembahan korban bakaran gitu. Bahwa yes Tuhan mampu melakukannya. Dan ini loh yang bisa kita lihat dari si Ishak ini. Dia tuh anak muda. Sebagai anak muda, dia anak muda, cowok. Tentunya kekuatannya lebih besar dong ya dari bapaknya. Bapaknya ini si Abraham udah tua, ya kan? Dia bisa aja memberontak.
dia bisa aja lari. Dia punya pilihan saat itu sebenarnya. Dia punya pilihan untuk say no, dia punya pilihan untuk memberontak ke ayahnya, dia punya pilihan untuk bisa lari dari situ. But his submission itu benar-benar ya di luar kata-kata gitu. I cannot explain gitu bagaimana dia tuh bisa melakukan hal itu. Dan aku percaya gitu bahwa Ishak tuh sebenarnya pun punya iman yang besar loh. Nggak hanya si Abraham ini aja gitu, tapi Ishak pun benar-benar percaya bahwa oke, Tuhan sanggup menyediakan apa yang mereka perlukan, bahkan even though dia harus mati mungkin saat itu, ya dia pun udah berserah gitu, karena dia tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan itu adalah baik adanya gitu. Dan ini yang mungkin sulit untuk kita lakukan ya sebagai anak-anak muda, karena kadang kita tuh punya ego yang besar, kadang kita punya harapan kita sendiri, kita ada sesuatu yang kita ingin capai, yang ingin kita penuhi dalam kehidupan kita. But ketika Tuhan menginterupsi semuanya itu, ketika Tuhan mulai mungkin membentuk karakter kita, ketika Tuhan mungkin mulai membuat kita seakan-akan harus sacrifice something gitu ya. Mau nggak kita untuk tunduk pada otoritas Tuhan? Mau nggak kita untuk benar-benar surrender our life to God, untuk benar-benar trust completely kepada Tuhan bahwa yes gitu, kita percaya kalau Tuhan bisa melakukan banyak hal, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang di luar yang kita bisa pikirkan gitu. Dan inilah yang bisa kita belajar dari si Ishak ini, dari anak muda yang luar biasa ini. Bahkan ketika dia masih muda, ketika dia sebenarnya punya pilihan yang lain, dia kuat saat itu, dia lebih kuat dari ayahnya. Dia bisa memilih untuk keluar, untuk lari dari keadaan itu. Tapi dia memilih untuk tetap berada di situ dan untuk taat, gitu, untuk tunduk kepada Tuhan. Dan ini pun yang aku pengen gitu, sama-sama kita belajar sebagai anak muda saat ini gitu. Karena kehidupan kita gitu ya, ketika kita udah mulai terekspos dengan hal-hal yang ada di luar, ketika kita mulai menikmati hal-hal yang ada di dalam dunia ini, terlalu sulit bagi kita terkadang untuk benar-benar mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Terlalu sulit kadang untuk kita benar-benar untuk yes God, your will be done gitu, bukan kehendak aku gitu yang terjadi gitu. Tapi mari sama-sama gitu ya, kita saat ini benar-benar untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita benar-benar untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang take control our life gitu, Tuhan yang mengambil alih hidup kita, dan Tuhan tuh bisa memakai kehidupan kita ini untuk menjadi alatnya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang gitu. Dan kita percaya ya bahwa rancangan Tuhan itu selalu adalah rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera, seperti yang ada di dalam Yeremia 29 ayat 11 gitu, dibilang bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan gitu. So kalau kita mau benar-benar surrender our life, kalau kita mau benar-benar submit ke Tuhan, kepada otoritas Tuhan, bahwa yes gitu, it's not about us again, ini bukan tentang kita lagi gitu, tapi ini adalah tentang Tuhan gitu. So sejak dari kita masih muda ya teman-teman, mari gitu sama-sama kita menyerahkan diri kita ini sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayai bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Even though sometimes we don't understand, kadang kita nggak ngerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang kita nggak ngerti situasi yang terjadi saat itu, yang seakan-akan ada sesuatu yang harus kita korbankan dalam kehidupan kita, but we know bahwa segala sesuatu itu akan indah pada waktunya gitu. As long as kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, as long as kita percaya pada Tuhan, dan kita akan melihat hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita. Amen. God bless you. Halo teman-teman, ayo main game dulu. Main gamenya ini sangat gampang. Aku punya minuman yang tentunya tidak enak untuk diminum. Dan aku juga punya kartu. Kartunya ditaruh di atas gelas. Jadi teman-teman, kita bergiliran untuk meniup kartunya. Siapa yang meniup kartu yang paling terakhir, dia yang meminum minuman ini. Siap teman-teman? Siap! Ayo kita mulai.
Aduh, iya. Iya, bagaimana? Aduh. Siap dong coba. Jangan ditutup. Ya, Kak Vera. Enggak. Jangan goyang-goyang. Ya ampun, tidak bisa ya guys. Enggak, aku nggak mau minum. Emang nggak bisa ya guys? Siap semua. Tidak mau, nggak mau. Ini udah mau gerak. Erin, sudah pasti siapa tuh? Sudah pasti. Ini sisa satu. Iya, tinggal satu. Betul. Sudah. Selamat ini. Selamat Erin. Nggak bisa. Hah? Minum. Kita Enak banget. sama seperti Ishak. Ishak harus melakukan sesuatu yang sangat sulit dan ia adalah melakukannya. Yuk teman-teman belajar menjadi Ishak. Itu aja untuk hari ini. Kami senang kamu bisa bergabung bersama kami hari ini. Ya, ingatlah bahwa keputusan sesulit apapun yang harus kamu buat, Tuhan pasti bersama-sama dengan kamu. Bersama Tuhan, kamu juga seorang pahlawan muda. Bye.